Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian Majelis Ta'lim Ittiba'us Sunnah Aulat Tiba ya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada paragraf berikutnya tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat berkata, apakah kau ya Allah menjadikan di atas muka bumi makhluk yang akan mengadakan kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berkata, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Selanjutnya Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Kemudian Allah paparkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Allah berkata kepada para malaikat, kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama benda-benda tersebut. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar tahu ya. Kalau kalian memang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui dan maha hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, kabarkanlah kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam mengabarkan kepada mereka tentang nama-nama benda-benda tersebut, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah berkata, bukankah aku telah katakan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Tapi inilah kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan di atas muka bumi khalifah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ya, secara bahasa ya, adalah pengganti ya. Bisa diartikan maknanya adalah isim fa'il ya. Isim al-fa'il, sehingga maknanya alladhi yakhlif, itu pengganti. Atau bisa diartikan dengan makna ism maf'ul. Maf'ul yang berarti al-makhluf, yang diganti. Seperti az-zabiha, seperti az-zabiha artinya yang akan disembelih. Dan tentunya di sini maksudnya adalah Adam alaihissalam. Di sini adalah Adam dan keturunannya. Khalifah di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya.
ketika Allah mengabarkan Allah akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, ya, khalifah tersebut, timbul pertanyaan bagi para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Setelah itu malaikat bertanya, ya. Malaikat bertanya, apakah engkau ya Allah akan menjadikan khalifah yang di atas muka bumi, yang sifat khalifah tersebut, sifat penghuni bumi tersebut, ma yafsidu fiha, merusak, ifsad, dan menumpahkan darah. Nah, di sini para ulama berbicara, kenapa Adam dan turun disebut dengan khalifah? Kenapa disebut dengan khalifah? Kalau kita kembali kepada makna isim fa'il, pengganti, ya, menunjukkan, ya, ada yang diganti. Menunjukkan ada yang diganti. Ada yang diganti di atas muka bumi. Yang sebelumnya berkuasa di bumi. Maka ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat sebagian salaf, ya, menunjukkan bahwasanya sebelum Adam di bumi pernah jin-jin tinggal di bumi. Namun disebutkan jin-jin tersebut ketika mereka tinggal di atas muka bumi, mereka melakukan kerusakan dan mereka menumpahkan darah, saling membunuh di antara mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk membunuhin mereka, dan akhirnya mereka lari, ada yang lari ke lautan, ada yang lari ke gunung-gunung, sehingga Allah pilihkan pengganti baru, yaitu Adam alaihissalam dan Adam dan keturunannya, ya. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang kenapa malaikat bisa bertanya tentang hal ini, ya. Kenapa malaikat bisa bertanya, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfikud dima? Apakah Kau menjadikan di atas muka bumi makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu hal ini? Bahwasanya Adam alaihissalam dan keturunannya atau keturunan Adam alaihissalam akan menumpahkan darah dan melakukan kerusakan. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka menjelaskan tentang jin-jin, ya. Ya, dari mana malaikat tahu? Ada khilaf. Dalam hal ini ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan, ya, karena malaikat menganalogikan dengan jin. Dengan jin-jin yang sebelumnya tinggal di bumi, Pendapat kedua, bahwasanya kenapa malaikat tahu? Karena Allah mengabarkan. Karena Allah telah mengabarkan kepada mereka ya, bahwa keturunan Adam akan melakukan kerusakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya lebih condong pada pendapat yang ini, ya. Bahwasanya jadi malaikat bertanya karena Allah telah mengabarkan. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Wahai malaikat, aku akan menciptakan, ya, di atas muka bumi khalifah, ya, yang mereka akan saling ganti-mengganti, ya. Yakhlufu ba'dhuhum ba'dhan. Ada yang meninggal digantikan yang lain, demikian seterusnya sampai hari kiamat kelak. Dan anak keturunannya akan melakukan kerusakan dan ada yang menumpahkan darah di antara mereka. Maka timbullah pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk di bumi yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Pertanyaan malaikat tersebut bukan pertanyaan protes, tidak, ingin tahu, isti'lam, ingin tahu, bukan i'tirad, bukan protes.
Ya Allah, kok gitu? Enggak begitu. Maksudnya bertanya, kenapa engkau menciptakan seperti ini ya Allah? Jadi mereka ingin tahu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Ya malaikat, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui." Ya. Dan ini dalil bahwasanya betapa banyak hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan ini, Allah mentakdirkan ini ya. Yang malaikat tidak tahu. Malaikat makhluk yang cerdas tentunya ya. Ya, yang luar biasa yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak menjelaskan tentang hikmah secara total kepada malaikat. Ya. Allah yang mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Selesai. Ya, kalau malaikat saja tidak mengetahui rahasia-rahasia Allah, ya. Apalagi manusia. Makanya ini penting tatkala kita bicara masalah takdir. Malaikat kan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Anda menciptakan, Engkau menciptakan makhluk yang akan merusak? Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Jadi Allah tidak menjelaskan secara detail. Ya. Ya, makanya Allah berkata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan, tapi mereka akan ditanya. Ini kalau berkaitan dengan manusia. Tapi intinya, kalau malaikat saja Allah tidak jelaskan secara seluruh hikmah tentang takdir, apalagi dengan manusia yang tentu banyak hal yang Allah kerjakan akal kita tidak sampai. Makanya para salaf mengatakan al-qadar sirullahil maktub. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Ya. Sini Allah tidak menjelaskan pada malaikat apa hikmah secara detail Allah menciptakan makhluk seperti itu. Taib. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya ini semua sudah Allah takdirkan, bahwasanya Allah tahu Adam akan Allah kirim ke atas muka bumi. Bagaimana prosesnya? Adam akan melakukan kemaksiatan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua sudah Allah ketahui, namun demikianlah proses terjadinya turunnya Adam ke atas muka bumi semua sudah direncanakan oleh Allah dan Allah akan menjalankan rencananya. Ini gambaran kecil tentang takdir ya. Bahwasanya segala sesuatu sudah Allah tentukan jalan ceritanya, kemudian Allah catat di Lauhil Mahfuz dan Allah eksekusi, Allah jalankan. Nah, seperti ini Allah kabarkan kepada jin bahwa kepada malaikat Allah akan menciptakan manusia di atas bumi, manusia tersebut akan melakukan kerusakan, sebagian mereka menumpahkan darah ya. Tetapi pertama kali Allah ciptakan di surga dulu. Allah tempatkan Adam dan Hawa di surga. Dan kemudian nanti Adam dan Hawa sudah dilarang memakan mendekati sebuah pohon, ternyata mereka melanggar, akhirnya mereka karena digoda oleh syaitan mereka melanggar, akhirnya jatuh ke atas muka bumi. Ini semua proses sudah Allah rencanakan dan sudah Allah takdirkan. Dan itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ingin menunjukkan tentang kemuliaan Adam alaihissalam, ya. Allah ingin menunjukkan kemuliaan Adam. Perkataan malaikat, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi makhluk yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat bertasbih kepada engkau, memujimu dan mensucikan engkau. Sebenarnya Allah mengatakan, seakan-akan malaikat mengatakan, apa perlu? Tidakkah kami saja yang cukup di muka bumi? Kami tidak akan melakukan maksiat, kami selalu mensucikan engkau. Kami tidak akan melakukan menumpahkan darah, kami tidak akan membunuh. Ya, karena malaikat tidak melakukan kemaksiatan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa makhluk yang seperti itu yang dijadikan menguasai bumi, menduduki bumi, bukan kami malaikat yang tidak pernah membangkang dan senantiasa. Makanya datangkan dalam jumlah ismiyah fi'il mudhari' wa nahnu nusabbihu, dan kami senantiasa bertasbih. Tidak pernah futur, tidak pernah malas. Ya, kenapa kok Adam yang akan melakukan, keturunannya akan melakukan kerusakan yang diletakkan di atas muka bumi? Ya, tapi tadi jawabannya Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini urusanku, kalian tidak tahu apa yang aku ketahui. Ya, itulah rahasia Allah ya. Siapa yang mau tahu itu semua? Tidak ada yang tahu ya. Ya, kalau mau tahu harus tahu ilmunya seperti ilmu Allah, baru bisa mengetahui seluruh takdir Allah. Ya, dan kita ini siapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya secuil, sedikit sekali ya. Kemudian Allah memuliakan Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama al-asma'a kullaha. Perhatikan di sini.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Di sini al-asma' ini Allah mengajari Adam seluruh nama-nama. Apalagi ada takkidnya di sini. Kullaha ini penekanan ya. Takkid, penekanan. Sehingga banyak ulama yang berpendapat nama-nama yang dimaksud sini seluruh nama-nama ya, seluruh mencakup semuanya, mencakup semua hal ya. Semua hal. Mencakup semua hal, mencakup semua bahasa. Karena tidaklah bahasa kecuali di atas nama-nama ya. Kursi, makan, semua adalah nama-nama ya. Makan, minum, pergi ke pasar, kemana semua bahasa ya. Ya, mencakup semua hal, mencakup semua bahasa ya. Sehingga Adam memiliki ilmu yang sangat luar biasa, mengetahui segala perkara ya, segala perkara. Seluruh bahasa dia kuasai. Karena Allah mengatakan, Allah mengajarkan kepada Adam. Bagaimana cara Allah mengajar Adam? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah, Allah cara ajar urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah bicara tentang manusia, kita bicara tentang ada laptop misalnya, kita mau kasih masukan memori sudah terisi penuh dengan berbagai macam program, masukkan trek jadi. Kalau kita bicara laptop, kalau manusia Allah ingin masukkan ilmu ke dalam otaknya, kemudian mengilmui segala sesuatu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai orang mengatakan gimana cara Allah ngajar Adam. Ya gampang. Mudah ya. Kalau itu adalah semacam alat tinggal dipasang memori selesai ya. Tapi intinya para ulama salaf berpendapat bahwasanya asma di sini Allah mengajarkan seluruh nama adalah mencakup segalanya, ya, mencakup segalanya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Adam pun diajarkan seluruh nama anak-anaknya, keturunannya. Adam sudah tahu sampai hari kiamat siapa anak-anaknya, nama-namanya, ya, model-modelnya, dan datang dalam hadis sampai Adam melihat Nabi Daud alaihissalam di antara anak-anaknya. Ya, jadi semuanya, ya, mau benda-benda apapun, ya, semuanya sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah itu Allah berfirman, "Tsumma aradahum 'alal malaikah." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memaparkan mereka kepada malaikat, ya. Maksudnya mereka itu adalah benda-benda tersebut yang ada namanya ya. Entah benda apa. Ini apa namanya? Malaikat tidak tahu. Ini apa namanya? Malaikat tidak tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, "Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i," ya, "in kuntum shadiqin." Ya. Wahai para malaikat, kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama benda-benda tersebut, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Malaikat tidak tahu. Apalagi nama yang berkaitan tentang masa depan, benda ini, benda anu, ya. Nama-nama anak-anak Adam, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu ilmu gaib. Kalau Allah tidak kasih tahu, mereka tidak tahu. Situlah nampak kemuliaan Adam, bahwasanya Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, ya. Qalu, ketika malaikat ditanya tentang nama-nama benda-benda tersebut, qalu subhanaka la ilma lana. Kata mereka, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka, yaitu nusabbihuka tasbihan. Ya, subhanaka itu masdar, tetapi dia mewakili nusabbihuka tasbihan. Kami muji Engkau ya Allah. Ya, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu sama sekali kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Di sini juga, ya. Perhatikan, ya. Malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. La ilma di sini kalau kita pernah belajar nahwu, ini namanya inilah namanya la nafiyatul lil jins. An-nafiyah lil jins. Itu menafikan, kalau kita bahasa Indonesianya itu menafikan seluruh jenis ilmu. Yaitu malaikat mengakui. Mereka berkata, ya Allah, tidak ada ilmu yang ada pada diri kami sedikit pun kecuali Engkau yang ajarkan kepada kami. Illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu sedikit pun pada kami
apapun ilmu tersebut illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Ya ini tawadhu'nya malaikat. Jadi kita harus sadar bahwasanya apa yang kita ketahui, apa yang ilmu yang kita dapatkan, jangan kita mengatakan karena saya hebat, karena saya pintar. Allah yang ngajarin. Allah yang ngajarin, ya. Wa ma utitum minal ilmi. Kalian tidak diberikan ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit, ya. Malaikat ketika ditanya, mereka mengatakan tidak ada jenis ilmu yang kita miliki, jenis ilmu apapun kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Yaitu mereka berkata, Allahu a'lam. Ya, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Dan inilah adab yang diajarkan oleh malaikat. Kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, kita bilang la ilma lana, ya. Tidak ada ilmu bagi kami. Apalagi Allah mengatakan in kuntum shadiqin, kalau kalian benar, sebutkan nama-nama benda-benda tersebut. Mereka tidak punya ilmu. La ilma lana, kami tidak tahu. Ya. Maka seorang harus terbiasa mengucapkan wallahu a'lam. Kalau ditanya tidak tahu, wallahu a'lam, kecuali di situ ada medan untuk ijtihad, ya. Ada majal atau ruang untuk berijtihad, maka kita boleh berijtihad, ya. Tapi kalau kita enggak tahu, bilang aja wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya 40 pertanyaan, 30 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Cuma sedikit yang dia tahu. Jangan seorang sok tahu. Malaikat yang memiliki ilmu, bahkan mengetahui sebagian ilmu gaib, ketika ditanya permasalahan yang dia tidak tahu, mereka mengatakan la ilma lana, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian innaka anta al-alimul hakim, sungguhnya engkau subhana, ya Allah, adalah yang maha berilmu dan maha bijak, ya. Dan maha bijak. Subhanallah. Lihat malaikat menutup ketidaktahuan mereka dengan berkata, ya, innaka antal alim, sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, ya Allah, al-hakim dan maha bijak. Al-hakim bisa diartikan maha berhukum, ya, bisa diartikan maha bijak, ya, diartikan juga maha bijak, ya. Seakan-akan mereka mengakui, ya Allah, semua yang kau atur, kau ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya melakukan kerusakan, kita kembalikan kepada engkau, ya Allah, engkau maha bijak dengan apa segala keputusanmu. Dan ini luar biasa, ya. Maka demikian pula kita belajar dari malaikat. Kalau kita menghadapi suatu takdir yang kita tidak sukai, ya, kita telah beriman bahwasanya di antara iman, rukun iman adalah al-iman bil qadar khairi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, kalau takdir baik kita semua suka, tapi suatu yang buruk terkadang tidak kita sukai, kita mengatakan innaka antal alimul hakim. Ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang kau lakukan dan engkau maha bijak dengan apa yang kau lakukan, ya. Allah tidak menjelaskan secara detail kenapa Allah menciptakan Adam yang memiliki keturunannya sifatnya adalah merusak. Tapi malaikat sudah paham bahwasanya Allah adalah maha berilmu dan Allah adalah maha hakim. Setelah itu Allah berkata, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Berkata Allah kepada Adam, wahai Adam, kabarkanlah kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut. Maka Adam jelaskan kepada malaikat, ini namanya ini namanya ini, ini namanya ini, ini namanya ini, ini namanya ini, ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam mengabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama mereka, Allah berkata, qala alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah, maka disebut al-malaikatul muqarrabun, yaitu malaikat yang dekat dengan Allah, berbicara dengan Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering juga Allah mengabarkan hal gaib kepada para malaikat, ya. Tetapi tidak semua hal gaib mereka tahu. Makanya Allah mengatakan, ini di antara hal gaib yang kalian tidak tahu. Ini alamu ghaibas samawati wal ardh, aku mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi. Ya, tentang benda-benda yang akan muncul di atas muka bumi, nama-nama benda-benda tersebut Adam tahu, kalian tidak tahu, ya. Jadi malaikat yang juga mengetahui sebagian gaib, kalau Allah kasih tahu, ternyata banyak hal gaib yang mereka tidak tahu. Ternyata banyak hal gaib yang mereka tidak tahu, maka Allah katakan, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Di sini para ulama membahas tentang, ya, apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah berkata, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ya. Wa ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang tadinya kalian sembunyikan. Kalian sembunyikan. Baik. Di antaranya apa yang mereka tampakkan, apa yang kalian tampakkan, malaikat tampakkan, di antaranya pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat, kenapa ya Allah? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang mengadakan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah? Itu yang mereka tampakkan. Terus apa yang mereka sembunyikan? Apa yang mereka sembunyikan? Ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan apa yang mereka sembunyikan yaitu maksudnya pembicaraan di antara mereka, atau di hati mereka, di dada mereka ya, yang mereka sembunyikan di dada mereka, yaitu apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada kami? Ini yang mereka ada pendapat sebenarnya mengatakan demikian. Jadi malaikat ketika Allah akan menciptakan makhluk, Allah mengabarkan aku akan menciptakan. Dalam hati mereka, Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada kami? Ya. Maka Allah kabarkan, ada nih. Adam alaihissalam dari sisi ilmu dia lebih mulia daripada kalian. Ya. Lebih mulia daripada kalian. Sehingga para ulama khilaf tentang mana lebih afdal, manusia atau malaikat. Tapi intinya dari sisi ilmu Adam lebih mulia daripada malaikat. Makanya nanti malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya. Apa yang kalian sembunyikan maksudnya yang kalian sembunyikan kalian di sini maksudnya iblis. Ini iblis. Karena iblis ada dalam barisan malaikat. Berada di barisan malaikat. Ya, sehingga Allah mengatakan apa yang kalian sembunyikan itu apa yang disembunyikan oleh iblis, ya. Iblis yaitu kesombongannya, ujubnya, dan hasadnya. Yaitu iblis berkata dalam dirinya, ini makhluk ini muncul, ya. Kalau dia lebih mulia daripada saya tidak akan terima. Ini iblis dalam hatinya, dalam dadanya dia berbicara, tapi Allah tahu. Jadi seakan-akan sebenarnya berpendapat Allah sedang menyindir iblis. Aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya malaikat, ada yang mengatakan iblis. Karena ketika satu dituju, iblis berada di kalangan malaikat, maka Allah mengatakan kalian. Padahal maksudnya di antara kalian adalah iblis yang menyembunyikan kesombongannya, ujubnya, dan hasadnya kepada Adam alaihissalam. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Dan ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah di Adam. Di sini Allah menggunakan kulna. Kulna dalam bahasa Arabnya kami, ya, kami. Dan ini dalil bahwasanya perkataan kami bukan berarti harus berbilang, ya, karena penggunaan bahasa Arab kami ini sering ditanyakan, Ustaz kenapa dalam Al-Qur'an sering disebut kami berarti Tuhan berbilang? Tidak. Ini uslub metode bahasa Arab, orang Arab semua tahu, ya. Bahwasanya perkataan kami bukan berarti harus berbilang. Ketika Allah berkata wa idh qulna, dan kami berkata, padahal di ayat sebelumnya Allah mengatakan wa idh qala rabbuka, tatkala Rabbmu mufrad, ya, singular. Ketika ini Allah menggunakan kalimat plural bukan berarti berbilang. Tatkala kami berkata kepada malaikat. Ya. Ya. Tatkala kami berkata kepada malaikat, ya.
Demikian juga nanti pada ayat ke-38 Allah kembali lagi kepada kalimat mufrad. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni, jika datang dariku, bukan minna, minni, dariku, mufrad kembali, singular kembali. Ya, jadi Allah menggunakan kulna, ya saya perhatikan di sini ya. Perhatikan. Jadi Allah berkata wa idz qulna lil malaikati usjudu, sujudlah kepada Adam. Qulna di sini artinya kami, ini plural ya. Artinya kami. Apakah kami harus berbilang? Jawabannya tidak. Ini adalah metode bahasa Arab. Sebelumnya Allah berkata wa idz qala rabbuka. Rabbuka. Rabbmu. Di sini mufrad. Rabbmu. Ini singular mufrad. Ya. Mufrad ya. Ini jamak ya. Kemudian nanti ayat selanjutnya ini wa idz qala rabbuka ayat berapa? Ayat 30 ya. Kemudian ayat 34. Ini ayat 30. Karena ini sering ditanya, ini ayat 30, ini ayat 34. Nanti setelah itu pada ayat yang berikutnya, pada ayat ke-38, ayat 38, kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni. Fa imma ya'tiyannakum minni. Kalau datang dariku, datang dariku. Kembali di sini singular kembali dariku. Ya. Ini singular kembali. Ya. Minni singular kembali. Mufrad. Jadi perhatikan, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan plural di antara dua mufrad. Ya. Ini pertama mufrad, ini juga mufrad. Ayat 30 mufrad Allah menggunakan lafal mufrad. Ayat 38 setelahnya Allah menggunakan lafal mufrad singular. Di tengah-tengahnya Allah menggunakan kulna, menggunakan lafal plural kami. Sehingga kami yaitu tidak menunjukkan berbilang. Tapi untuk ta'zim, untuk pengagungan. Dan ini adalah salah satu uslub bahasa Arab ya. Karena orang-orang sebelah Nasara sering bertanya, kalian juga mengatakan kami, berarti Tuhan kalian banyak. Ya, seakan-akan mereka ngaku Tuhan mereka banyak. Kita bilang enggak, Tuhan kami Maha Esa. Ya. Adapun menggunakan kata kami dalam Al-Quran banyak adalah untuk menunjukkan pengagungan. Dan ini digunakan dalam bahasa Indonesia juga. Kita sering mengatakan kami telah membangun ini, kami telah ini adalah kerjaan kami. Padahal maksudnya saya ya. Maksudnya adalah saya. Jadi kami di sini untuk pengagungan, ya, untuk pengagungan. Taib juga perhatikan di sini. Allah berkata wa'idz. Wa'idz dalam bahasa Arab artinya ketika. Wa'idz. Idz artinya ketika. Ketika kulna tatkala kami berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah. Ini menunjukkan Allah berbicara, Ini dalil bahwa Allah berbicara. Dengan suara dan lafal. Dan ini sudah saya bahas dalam tauhid syarah akidah wasithiyah ya. Ya. Wa qulna ya Adam. Nanti Allah berbicara, kami katakan wahai Adam, panggilan ya. Dan banyak, terlalu banyak. Intinya adapun orang-orang Asy'ariyah, mereka berdalil bahwasanya perkataan Allah itu enggak tanpa lafal, tanpa suara, tidak ada konteks seperti ini, selalu tetap tidak berubah ya. Tidak dibicarakan satu waktu di tempat yang lain. Qadim, azali, begitu-begitu saja enggak berubah. Sulit kita sementara firman Allah jelas ketika itu Allah berbicara begini. Nanti waktu lain Allah bicara lagi yang lain. Ketika dengan Nabi Musa Allah bicara lagi yang lain. Mereka enggak bisa, mereka terlalu banyak syubhat ya, sehingga mereka mengatakan enggak. Firman Allah itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kalimat-kalimat, enggak ada. Kemudian suatu kesatuan yang tidak pernah berubah. Tidak terkait dengan waktu. Wah, ini repot seperti ini. Terus ini maksudnya apa?
Sehingga terlalu banyak ayat yang harus mereka takwil, terlalu banyak dalil yang harus mereka takwil. Ini Allah berfirman, Allah ketika kan berarti ketika itu. Allah berkata kepada malaikat, ada omongannya. Kata mereka enggak ada firman Allah yang berkaitan dengan ketika. Firman Allah azali selalu. Tidak pernah berubah, tidak muncul, tidak ngomong sekarang, nanti enggak ada. Ada kalimatnya, sujudlah, kata mereka enggak ada. Lafal Allah enggak ada kata-katanya. Repot lah intinya. Adapun akidah Ahlussunnah mudah akidahnya yang dipahami oleh orang awam, Al-Quran bisa dipahami oleh orang awam, ya Allah berfirman, Allah berkata, jelas. Tidak usah kita takwil sana, takwil sini, karena kebanyakan syubhat, falsafah yang masuk dalam benak kita. Taib. Kita lanjutkan. Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala kami berkata kepada kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, lihat fasajadu. Fa dalam bahasa Arab yufidu ta'qib bila tarahi, ya. Fa itu langsung. Maka mereka pun sujud. Saya sering sampaikan ada namanya wa, ada fa, ada thumma, ya. Ada wa, ada fa, ada thumma. Kalau wa artinya dan, kalau fa artinya maka tapi tidak ada jeda, kalau thumma berarti maka tapi ada jeda. Kemudian wa artinya dan, fa artinya maka, thumma artinya kemudian atau lalu. Nah, ini menunjukkan bagaimana taatnya para malaikat, ya. Ketika Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, fasajadu, mereka langsung sujud. Ya. Ya Allah jelaskan kemuliaan Adam. Di antara kemuliaan Adam, Allah jelaskan Adam akan dijadikan khalifah di atas muka bumi. Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Adam Allah ajarkan ilmu. Yang ini merupakan di antara landasan-landasan agar Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, malaikat seluruhnya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud, ya. Aba wastakbara, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, ini termasuk dari orang-orang kafir, ya, termasuk dari orang-orang kafir, ya. Di sini perhatikan ketika Allah mengatakan fasajadu illa iblis, mereka sujud kecuali iblis, malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis adalah bagian daripada malaikat. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, apakah iblis ini dari golongan jin ataukah dari golongan malaikat? Khilaf yang panjang. Sebenarnya mengatakan iblis adalah bagian daripada malaikat, ya. Ada daripada suku malaikat yang sombong dan angkuh. Dia telah beribadah kepada Allah 80.000 tahun, akhirnya di penghujungnya dia ingkar kepada perintah Allah sehingga dia tidak sujud kepada Adam. Ada yang mengatakan iblis adalah jin, tercipta dari api. Kalau malaikat tercipta dari cahaya, ya. Beda antara jin dengan iblis, seperti dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni, iblis dari golongan jin. Intinya khilaf yang panjang, kita tidak ingin panjang lebar di sini, tapi intinya iblis apakah dia berasal dari malaikat ataukah dia daripada jin, yang itu pendapat yang lebih kuat daripada jin. Intinya dia jin yang hebat. Dia jin yang hebat sampai gaulnya sama malaikat, sampai sebaris sama malaikat. Sampai sebaris dengan malaikat, ya. Bahkan disebutkan dia memiliki tugas yang luar biasa. Intinya dia jin yang hebat. Sampai dia mengatakan dia termasuk jin yang bersama malaikat untuk memerangi jin-jin yang awal tinggal di bumi sebelum Adam. Ala kulli hal, apapun pendapatnya, iblis adalah makhluk yang hebat ketika itu, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai disandingkan dengan golongan para malaikat. Tinggal di langit disandingkan dengan para malaikat. Tapi rupanya dia hasad. Rupanya dia sombong, rupanya dia angkuh. Ya. Dia diciptakan dari api dan dia sombong dan dia angkuh. Wastakbar. Istakbar artinya dia merasa besar. Sebenarnya dia tidak besar. Ya. Tapi dia merasa dirinya besar, ya. Ya, dia merasa besar padahal dia tidak besar. Yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasa sombong. Oleh karenanya kesombongan ini ya menimbulkan hasad dalam dirinya, menimbulkan ujub dan yang lainnya. Sehingga sebenarnya mengatakan dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Sebagaimana dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi adalah hasadnya anak Adam kepada saudaranya. Ada yang mengatakan Qabil kepada Habil, ya. Intinya ini dosa yang berbahaya, dosa hasad dan dengki, ya. Dan iblis ini baru muncul hasad dan dengki ketika datang pendatang baru, ya, yang ternyata memiliki kelebihan. Makanya waspada, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hasad itu tidak kelihatan sekarang. Hasad itu tatkala kita merasa tersaingi. Ya, bisa jadi ibu-ibu mungkin ternyata ada kenal ibu baru masuk, salah seorang ibu masuk dalam
pergaulan, ternyata dia pintar, ternyata dia soleh, timbul hasad. Atau ternyata lebih cantik, lebih kaya, timbul hasad ya. Namanya manusia ya. Seorang waspada ya. Seorang waspada. Bisa jadi ternyata dia punya pengajian baru, lebih rame misalnya, ustadz-ustadz lebih tertarik dengan majelis taklimnya, kemudian timbul hasad. Jangan ya. Jangan. Kita alhamdulillah pintu-pintu kebaikan banyak. Sering saya sampaikan kalau orang diberi kelebihan, kita sudahlah, kita jangan usah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih kelebihan seperti dia, belum tentu kita bisa bersyukur kepada Allah. Ini poin yang penting. Sebagian orang mungkin hasad kenapa dia terkenal. Ya akhi, ya ukhti, kalau Anda terkenal seperti dia, belum tentu Anda bisa bersyukur kepada Allah. Mungkin ujub, mungkin riak, mungkin sombong, wah, hidup tidak tentram. Mending begini-begini saja ya. Kita masing-masing aja ya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan berharap kenikmatan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Kita belum tentu bisa seperti bisa mensyukuri hal tersebut. Ya kalau kita ingin silakan usaha, tapi kalau Allah tidak kasih, jangan protes. Ya, jangan protes ya. Iblis al-la'in laknatullah alaih, ketika datang pendatang baru, makhluk baru ya. Karena yang pertama diciptakan malaikat, kemudian jin, itu iblis di antaranya. Kemudian datang makhluk pendatang baru, yaitu Adam alaihissalam. Maka dia pun hasad. Kenapa Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah? Adam ternyata diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala segala ilmu ya. Nama-nama benda ya. Kemudian malaikat suruh sujud kepada Adam, maka dia tidak mau ya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari yang kafir. Ini juga menunjukkan kita jangan ujub, kita enggak tahu kesudahan. Kita lihat iblis ya, kata para ulama dalam buku tafsir, dia beribadah kepada Allah ya sampai 80.000 tahun ya. 80.000 tahun. Bibi kasih umum. Iblis 80.000 tahun, bayangkan beribadah kepada Allah di tempat yang tinggi, tempat yang mulia, berdampingan dengan malaikat ya. Tetapi di penghujungnya dia hasad dan dia dengki, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Maka jangan di antara kita ada yang ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita enggak tahu. Ya, ibu-ibu sekarang mungkin ya mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tapi jangan kita ujub. Kita enggak tahu kesudahan kita. Ini yang membuat orang-orang soleh dulu gelisah. Karena tidak ada yang tahu tentang kesudahannya, ya. Tidak ada yang tahu. Kalau kita sudah buka Lauhil Mahfuz, kita lihat ternyata kita mau surga, ya kita mungkin kita boleh ujub. Oh, nama saya ada di Lauhil Mahfuz. Tapi enggak ada yang pernah lihat hal tersebut. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Kita saja sadar betapa sering kita di tengah kehidupan ini bermaksiat kepada Allah. Siapa yang bisa jamin kita tidak bermaksiat di penghujung hayat kita? Siapa yang bisa jamin? Enggak ada yang bisa jamin. Kalau enggak ada yang bisa jamin, sudah jangan sombong, jangan angkuh. Ya, jangan sombong, jangan angkuh. Ya, kita beribadah, jangan sampai kita waliyadzubillah seperti iblis. Bayangkan 80.000 tahun beribadah kepada Allah, puluhan ribu lah pokoknya. Ya, hebat, tapi ternyata di penghujungnya masuk neraka jahanam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau wa zaujuka, dan istrimu yaitu Hawa. Allah ciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Al jannah, tinggallah di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dari surga seenaknya apa yang kalian kehendaki, dengan mudah, tidak ada susah payah. Ragadan, susah mudah. Tapi ada satu persyaratan, wala taqrabah hadhihi syajarata, jangan kalian mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian akan melakukan kezaliman. Perhatikan, di sini Allah mengatakan wa qulna, kami panggil ya Adam. Ya, padahal dekat Allah, maksudnya Allah Adam di langit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah panggil nama dia, ya Adam, perhatian sama Adam alaihissalam. Ini makhluk spesial. Nenek moyang kita Adam alaihissalam, Allah ciptakan dengan dua tangannya, Allah ajarkan ilmu, Allah panggil ya Adam, wahai Adam. Ya, nenek moyang kita ya. Wahai Adam. Para ulama khilaf tentang apa makna Adam. Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Adam diambil dari al-udmah ya. Adam ya. Ada khilaf disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ada yang mengatakan dari al-udmah. Al-udmah itu
Ini pun maknanya khilaf ya. Ada yang mengatakan al-udma artinya hitam, al-asmar yaitu hitam, di coklat yang sangat hitam. Ada yang mengatakan artinya putih. Ya. Ada yang mengatakan Adam dari al-adim. Al-adim yaitu atau adimul ard ya. Itu tanah, permukaan bumi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, pendapat yang benar adalah ini ya. Kenapa Adam disebut dengan Adam? Karena diciptakan dari adimul ard, permukaan bumi. Karena ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengambil bahan penciptaan dari berbagai macam tanah. Berbagai macam atas muka bumi, permukaan bumi Allah kumpulkan, lalu Allah ciptakan Adam alaihissalam. Makanya manusia ketika anak keturunannya akan muncul, gen-gennya keluar belakangan. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada kuning apa kayak. Ya, seperti itu. Karena sebagaimana tanah di atas muka bumi berwarna-warni, maka anak-anak Adam alaihissalam juga berwarna. Jadi Adam diambil dari adimul ard, artinya permukaan bumi. Karena diciptakan dari permukaan bumi. Baik. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah sepuasmu. Sepuas kalian berdua. Cuma satu larangan, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian termasuk orang yang merugi. Berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam kenikmatan di surga. Cuma satu yang dilarang. Ini ujian ya. Jadi terkadang Allah menguji seorang pada perkara yang dia sukai. Namanya memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Bahkan Allah bukan cuma larang makan, Allah larang mendekati. Jangankan makan, mendekati aja enggak boleh. Wala taqraba, jangan dekati. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kalau mendekat saja tidak boleh, apalagi menyentuh. Kalau menyentuh tidak boleh, apalagi dimakan. Kata Allah, jangan dekati pohon ini. Kenapa? Karena kedekatan itu menjadikan seorang biasa. Menjadikan menggampangkan, tertarik. Ketika sudah tertarik, akhirnya yang haram pun diterjang. Makanya kalau orang ingin selamat, dia menjauh. Dia menjauh. Karena kedekatan mendatangkan ulfah, mendatangkan kenyamanan. Maka zina diharamkan untuk didekati. Segala hal yang mengatakan zina dilarang. Berkhalwat dengan wanita, melihat yang haram, menonton yang haram, berbicara dengan kata-kata yang bisa menimbulkan syahwat, semuanya dihindari. Disuruh kita untuk menundukkan pandangan, tidak boleh menyentuh wanita. Banyak hal. Karena kalau kita mendekati, akhirnya demikian namanya hati melemah, akhirnya terjerumus. Ya. Lalu terjadi perzinahan gara apa? Gara pertama lihat di Facebook, mulai kontak-kontakan, mulai obrolan, mulai sudah terbawa pelan-pelan. Kalau tadinya langsung saya mau zina sama kamu, enggak akan mau. Coba kalau pertama laki-laki ketemu perempuan langsung saya mau zina sama kamu, dia enggak bakalan mau, artinya menolak. Tapi bagaimana caranya pelan-pelan? Mendekati sampai jatuh. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala melarang jangan dekati pohon tersebut. Jangan dekati pohon tersebut. Ya, ternyata yang halal banyak. Yang halal banyak. Tetapi iblis menggoda. Ya. Menggoda Adam pada perkara yang dilarang tersebut. Ya. Dan Allah ingatkan, fatakuna minadh dhalimin. Kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Menzalimi diri kalian, berbuat dosa. Apa kata Allah? Fa'azallahumas syaitanu anha. Maka syaitan pun menggelincirkan. Zallah itu menggelincirkan. Seorang zallah itu berjalan tahu-tahu kakinya tergelincir, namanya zallah. Ya. Dalam qiraah yang lain fa'azalahumas syaitan, maka Allah menghilangkan mereka dari surga. Syaitan menghilangkan mereka dari surga, ya. Ada dua qiraat, ada qiraat fa'azalahumas syaitan, ada fa'azallahumas syaitan. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua, ya. Fa akhrajahuma mimma kana fih. Menggelincirkan mereka keluar dari surga. Fa akhrajahuma mimma kana fih, maka syaitan pun mengeluarkan mereka dari tempat yang dahulunya mereka di situ. Mimma kana fih, darinya sebelumnya mereka di situ. Yaitu surga tempat mereka. Mereka bebas di situ, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa bebas di situ. Tapi akhirnya mereka harus keluar, ya. Jadi di sini di antara faedah yang bisa kita ambil, Allah memuji kita pada perkara yang kita suka, ya. Ini buah mungkin menarik dari jauh, sehingga Adam ingin tahu, ingin ini, digoda oleh syaitan, akhirnya Adam dan Hawa pun makan dari buah tersebut. Padahal yang halal banyak.
Padahal yang lebih. Demikian juga kita zaman sekarang, makanan yang lezat banyak, minuman yang lezat banyak, tapi orang minum khamar. Khamar itu apa? Perkara yang pahit, bikin kepala pusing, tapi dihiasi oleh syaitan. Dihias akhirnya minum khamar. Makanan banyak, yang halal banyak, buah-buahan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian makan babi haram. Tergoda pingin makan. Ya. Padahal yang halal banyak. Tapi demikian satu yang haram dihiasi oleh syaitan. Makanya dalam ayat yang lain syaitan bersumpah, ya, la uzayyina lahum fil ard, aku akan menghiasi bagi mereka kemaksiatan di atas muka bumi sehingga dijadikan gelisah. Kalau tidak bermaksiat gelisah. Itu yang dialami orang kecanduan. Kecanduan gitu, kecanduan narkoba, kecanduan khamar, kecanduan rokok. Coba bayangkan rokok apa hebatnya rokok, bikin batuk, buang duit. Pertama kali merokok batuk-batuk, tapi setan hiasi ini kalau kau merokok gagah, jantan, hebat, kelihatan keren. Kau bisa punya teman-teman yang keren-keren dengan berokok, kau bisa dekat dengan orang, macam-macam lah dihiasi. Padahal apa? Padahal barang kotor. Barang kotor. Kalau sudah isap orang lain terganggu, ya. Apalagi kalau isap rokok dalam WC, mengganggu orang lain, merusak kenyamanan orang-orang umum. Apalagi WC umum di merokok situ, banyak orang terganggu. Ya. Tapi begitu, dihiasi akhirnya orang merokok. Kalau sudah merokok, sudah kecanduan, meninggalkan gelisah. Sulit. Demikian, banyak halal, cuma satu pohon yang haram, tapi syaitan menghiasi, menggoda, akhirnya fa'azallahum syaitan. Akhirnya mereka berdua, Adam dan Hawa, nenek moyang kita, digelincirkan oleh syaitan. Kata Allah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Semuanya diturunkan ketika itu. Adam, Hawa sama syaitan, sama iblis. Semuanya turun di atas muka bumi. Tadinya mereka semua penghuni langit. Ya. Tadinya Adam dan Hawa penghuni surga. Tempat yang mulia di sana. Akhirnya karena mereka melanggar, semuanya diturunkan di atas muka bumi. Kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun mata'u ilahin. Dan bagi kalian di atas muka bumi tempat tinggal dan kesenangan ilahin sampai ada waktunya. Kalian silakan bersenang di muka bumi. Ilahin sampai tiba waktunya. Kapan ada yang mengatakan sampai kalian meninggal dunia? Ada yang mengatakan sampai hari kiamat. Tapi intinya kesenangan tersebut ada waktunya. Ya. Maka Adam alaihissalam sadar. Mereka berdosa. Mereka ngerti. Sebutkan sebagian ulama, mereka bingung apa yang mereka ucapkan. Baru pertama kali mereka berdosa. Sebelumnya tidak pernah berdosa. Maka Allah ajarkan cara bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Adam pun menerima dari Rabb-nya kata-kata, ya, untuk bertobat. Fataba alaih. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat yang menakjubkan yang Allah ajarkan kepada Adam dan Hawa. Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Ya, dengan berdosa, melanggar perintahmu, diberi kenikmatan kami melanggar, diberi kesenangan kami melanggar, kurang taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana zalamna, ini doa juga bagi kita, doa bagi orang tua kita Adam alaihissalam, doa bagi kita anak keturunannya. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Kau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Allah pun menerima taubat mereka. Fataba alaih, Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Qulna bitu minha jami'an, kami katakan kepada mereka, turunlah kalian semuanya. Adam, Hawa, ya, dan iblis, menunjukkan surga letaknya di langit. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau nanti datang petunjuk dariku, dari Rasul, sampaikan kepada anak keturunanmu kalau datang, ya, petunjuk dari kami, dari Rasul manapun. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak usah takut dan tidak usah bersedih. Ini dalil orang yang semakin beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk para Rasul, maka dia semakin jauh dari kekhawatiran, dia semakin jauh dari kesedihan. Semakin sempurna keimanannya, semakin jauh dari kekhawatiran, semakin jauh dari kesedihan, ya. Jadi akan bisa menghadapi segala permasalahan. Benar ada ujian, Nabi diuji, para sahabat diuji. Benar ada tangisan, tapi tangisan tersebut tidak membuat mereka putus asa. Benar ada kekhawatiran, kekhawatiran tersebut tidak menjadikan mereka stres dan hancur, tidak. Ya. Kenapa? Karena mereka punya iman. Mereka punya iman, ya.
Kemudian walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka jahanam. Jadi Allah sebutkan, wahai anak-anak, wahai Adam dan Hawa, kau akan memiliki banyak keturunan. Siapa yang mengikuti petunjuk kami masuk surga? Siapa yang tidak mengikuti petunjuk kami maka masuk neraka jahanam, ya. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi tentang surat Al-Baqarah insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada ibu-ibu, terus bersemangat majelis taklim At-Tiba, bersemangat untuk pelajari ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.